Ini dari penyiar radio. Kami tunggu untuk segera maju ke atas panggung. Bentar ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka, saya dari Metro Radio dan saya biasanya jadi penyiar ya, dan sehari-hari saya menyiarkan kegiatan buku-buku dongeng. Iya, cerita anak, dan sebetulnya saya merasa ini adalah kesempatan yang luar biasa karena saya diberikan rezeki juga terbuka bagi saya sendiri dan juga pada teman-teman untuk kita kenal sebuah buku yang baru, luar biasa hebatnya, yang berjudul Ayo Jadi Ajaib. Ya, ini juga adalah kesempatan untuk kita sama-sama mengetahui sebenarnya ada apa di balik buku ini. Oke. Oke, tanpa lama-lama menunggu, mari kita pertama kenalan dulu nih sama tiga kolaborator, penulis dan komikus yang terlibat dalam karya ini. Oke, yang pertama kita mau kenalan dulu nih sama Bunda Dina. Oke, silakan. Aku belum tahu ya gitu seluk-beluknya Bunda Dina gimana, kemudian bagaimana sih ya latar belakangnya sehingga karya ini bisa lahir begitu ya. Terima kasih Mas Raka atas pendampingan kita nih launching grand komik Ayo Jadi Ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya mau ajaib, kok nggak ada yang janggut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru orang-orang ajaib. Insya Allah pulang dari sini dititipin anak-anak yang ajaib ya. Oke, perkenalkan lagi dua kali nih tadi saya ngisi pagi. Kalau tadi sebagai certified trainer magnet rezeki yang praktek buka perisai, hari ini saya mau perkenalkan sebagai salah satu dari penulis komik Ayo Jadi Ajaib. Mantap sekali. Jadi sebelumnya bunda-bunda, ini adalah rangkuman dari perjalanan MR4Kid keliling Indonesia. Saya kalau keliling Indonesia itu ditemani oleh anak saya yang luar biasa cantik, ya, Kak Lisnur Hidayati. Kalau sekarang kita panggil nama penanya Kak Nui. Nah, beliaulah yang mendampingi saya keliling Indonesia, memperkenalkan ilmu magnet rezeki dari mulai TK, SD, dan SMP. Nah, awalnya dari 3 tahun yang lalu tuh mau bikin komik, cuman nggak ketemu komikusnya. Iya, jadi akhirnya kita tuangkan ide yang bagaimana mengajak anak-anak buka perisai dan praktek MR, dituangkanlah dalam sebuah film pendek. Yang kalau kita kenal namanya, masih ingat? Bimbel Online Magnet Rezeki. Siapa yang udah mengikutkan anaknya BOMR? Angkat tangannya, katakan saya. Masya Allah, tepuk tangan buat anak-anak ajaib yang juga hadir hari ini. Itu siswa-siswi BOMR kita. Jadi bimbel Magnet Rezeki dijadikan bimbel online dan mulai TK, SD sampai SMA waktu itu. Sampai akhirnya saya fokus tuh Mas, buka perisai. Dulu normalnya waktu ini pengen jadi komik itu harga satu lembarnya itu banyak, mintanya 400.000. Coba bayangin komik kita berapa lembar? Masya Allah, lebih dari 100 ya. Tapi beneran ketika saya mulai dulu dengan BOMR bikin film, tapi saya terus praktek buka perisai, akhirnya tahun 2022 saya bertemu orang ajaib, komikus ajaib bernama Kang Yadi. Dan akhirnya dengan Kalisnur kolaborasi, beliau juga pengembang kurikulum magnet rezeki ya di SD. Jadi kita punya TK dan SD yang berbasis magnet rezeki secara formal. Dan beliau membuat komik ini bersama. Jadi akhirnya inilah hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari ide besarnya seorang intuitif ya, ditangkap oleh orang thinking yang luar biasa. Ya, dibikin menjadi sebuah cerita yang luar biasa dan dijadikan lagi sama thinking yang luar biasa ya, menjadi sebuah mahakarya. Akhirnya komiknya pun jadi. Itu sih ceritanya kalau dari saya. Wah, luar biasa sekali ya ternyata motivasinya, dan juga tadi sudah
ada mengadakan bimbingan online ya Magnet Rezeki dan buka perisai orang-orang datang Ya, masuk. jadi orang-orang tuh seperti berdatangan ngebantuin kita gitu kan. Salah satu pertolongan Allah datangnya lewat Pak Yadi ini. Oke. Iya. Siap. Kita sudah tahu nih dari Bunda Dina tentang bagaimana sih latar belakangnya, sejarahnya kenapa ini bisa lahir. Lalu kemudian kita akan lanjut ya. Kita kenalan dengan Kak Nui. Halo Kak Nui. Hai. Oke, subhanallah luar biasa. Tadi diceritakan bahwa Kak Nui ini menciptakan kurikulum dan mengembangkan konten yang sekarang jadi komik gitu ya. Boleh tahu apa sih isinya, ini bahasnya apa aja? Kalau isi dari komik sendiri itu, jadi ada 2 orang anak, Iya. kakak dan adik gitu. Mereka punya impian yang sama, udah 2 tahun tuh nggak terkabul-kabul impiannya. Nah hingga suatu ketika mereka seperti dapat harta karun gitu ya, harta karun dari pengalaman mimpi yang nggak disangka-sangka gitu. Mimpinya tuh apa ya? Keren banget ya. Tiba-tiba ketemu dinosaurus, tahu nggak dinosaurus? Dinosaurus pakai sarung gitu ya. Terus juga tiba-tiba ketemu bajak laut, tiba-tiba di Palestina, pokoknya dibuat seseru mungkin gitu ya, tapi tetap ada lucunya gitu karena anak-anak kan suka dengan yang seru, yang lucu gitu kan. Kemudian sampai akhirnya di situ mereka punya dapat insight gitu. Oh ternyata kenapa sih kok impian aku belum terwujud? Di situ dapat jawabannya gitu dan akhirnya mereka tahu gitu. Oh kalau pengen impian aku terwujud ya dengan cara yang ajaib gitu ditolong sama Allah. Oh begini tuh caranya gitu. Nah tapi di endingnya kok cuma 1 orang gitu yang yang terwujud dengan ajaib impiannya gitu. Kok bisa? Nah nanti bisa baca aja bukunya ya. Seperti itu. Jadi kita bikin seseru mungkin khas anak-anak. Gimana caranya kita nggak menggurui anak-anak untuk mengajarkan mereka berhati-hati dari dosa sejak dini gitu sih. Oke, berhati-hati dosa sejak dini ya, itu tagline luar biasa sekali. Kemudian tadi disebutkan juga mengenai itu ya, dengan komik ini dengan cara yang asik anak-anak akan lebih mudah ikut. Nah itu yang perlu dicatat ya teman-teman. Kemudian di sini juga ini kan pakai gambar gitu ya. Mungkin ini kita juga perlu tahu gitu ya, bagaimana sih proses penciptaan komik ini gitu hingga jadi ceritanya luar biasa seperti ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya komikus untuk buku komik Ayo Jadi Ajaib. Sebisa mungkin pembuatan komik ini lebih menarik lagi untuk anak gitu. Jadi biar disesuaikan untuk anak, biar anak itu biar si anak itu lebih mengenal lagi jurus perisai rezekinya, lebih mengenal lagi untuk anak gitu. Jadi kita berusaha untuk lebih menekatkan lagi si anak itu biar tambah lagi paham kan perisai rezekinya gitu. Oke, kalau gitu menarik banget ya. Jadi dengan cerita ini aku juga pengen penasaran nih gitu ya. Boleh nggak spoiler dikit nih buat teman-teman gitu. Tokoh-tokohnya siapa aja sih yang ada di komik? Tokohnya dipanggilin aja kali ya. Iya betul kenalan kalian. Karena di sini juga kita tuh gimana caranya biar anak itu mau praktek buka perisai gitu. Karena kan buat anak-anak itu kan hal yang baru gitu. Nah akhirnya kita masukin tuh ada setan-setan gitu, tapi setannya itu nggak yang menakutkan gitu. Setan yang kita masukin strategi setan kayak perangkap setan biar anak tuh lebih aware gitu, lebih sadar ketika dia mau berbuat dosa. Ini kayaknya aku lagi diganggu sama was-wasan nih gitu. Jadi dia punya alarm di tubuhnya dia gitu, sehingga dia aku nggak akan buat dosa gitu. Dan kan aku mau ajaib gitu. Jadi dibuat seseru mungkin. Sekarang kita panggilin aja ya. Boleh. Ini tadi kan kita ngomongin was-wasah nih ya, kita panggil aja ya. Was-wasah, naik dong. Kasih tepuk tangan dong buat was-wasah. Tepuk tangannya. Iya. Ini setan lucu ya, setannya kayak di dekat pom bensin.
Ada siapa ya di belakang? Oh itu ada Kak Sweti. Tepuk tangan dong buat Kak Sweti. Was-wasa mau duduk nggak? Kemudian ada juga jengkelor ya ini ya jengkelor. Tepuk tangan buat jengkelor. Silakan boleh duduk. Kemudian ada The Cecep. Cecep mana dadah-dadahnya Cecep? Iya ke atas ke atas. Luar biasa. Sweti mau memperkenalkan teman-temannya, tokoh-tokoh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Ih, nggak bagus, cuma Sweti aja yang bagus. Oke teman-teman, bunda-bunda, adik-adik semuanya, kakak-kakak, perkenalkan Sweti punya teman baru. Teman baru Sweti yang lucu banget, yang gemes, imut, tiada tara dan tiada duanya adalah The Cecep. Tepuk tangannya mana dong buat The Cecep. Cecep mana gayangmu Cecep? Oke, udah kelamaan. Sekarang Sweti punya teman baru, namanya Jengkelor. Jengkelor ini suka gini nih namanya, sukanya kepalanya diangguk gitu ya. Nanti pokoknya Jengkelor ini seru banget pokoknya. Jengkelor baru ya. Jengkelor liatin sepatunya dong. Ih, satu lagi. Hei setan. Nih, Sweti sekarang udah diajari sama bunda guru ajaib namanya Bunda Lisnur. Ini adalah musuh Sweti ya. Bunda, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semuanya, pokoknya jangan sampai dideketin sama yang namanya setan was-wasah. Pokoknya setan ini harus dibasmi dengan cara semua tangannya buka perisai. Oke, terima kasih teman-teman. Udah gitu aja. Mau foto nggak sama penulis? Ya foto dulu dong. Ya siap, foto dulu ya. 1, 2. Oke belum siap ya. Oke ulangi lagi ya. Oke, teman-teman, gimana cara ngusir setan? Di 2023 kita harus ngapain? Buka perisai. Oke, terima kasih ya tokoh-tokoh. Ada juga nanti Babas, Raya, ya, kemudian keluarga ajaib. Pokoknya seru-seru ya, dibaca aja bukunya. Wah senang banget bisa ketemu dengan tokoh-tokohnya dari komik Ayo Jadi Ajaib. Oke, kita mau kasih surprise nih buat ibundanya Ustadz Nasrullah. Oke. Kita mau kasih kenang-kenangan dari kita. Ada kejutan ya. Oke, panitia boleh dibantu. Kita dari 3 masyarakat terima kasih ya atas wawancara kita. Tapi kita memberikan spesial buat Ibunda Siti Rahma untuk maju ke depan. Kami akan memberikan secara simbolis sebagai hadiah dari kami bertiga untuk Hari Ibu. Silakan dijemput. Dijemput ibunya kiri.
dipegangin. Siap. Dan rasanya silakan. Iya. Satu lagi. Masya Allah. Terima kasih Nena Floris. Masya Allah luar biasa. Oke, rasanya kita nggak adil ya kalau nggak panggil Pak Nas sama Ibunda Siti Rama untuk memberikan wejangan buat kita, dan ada spesial dari Pak Nas nanti. Ada kejutan dari Pak Nas ya. Bunda boleh nggak kasih sepatah dua kata buat kita dan juga buat semua generasi Mas Indonesia tentang perisai rezeki lewat komik ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan ini, yang sebelumnya nggak pernah menyangka sebetulnya kok bisa berdiri di sini, berdiri di hadapan ibu-ibu rumah tangguh dan ayah-ayah yang siaga, ayah-ayah yang siap tanggap. Mudah-mudahan dengan bimbingan Bunda Nina ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang dengan wasilah ilmu magnet rezeki, dan juga dengan komik ajaibnya yang baru saja di launching. Mudah-mudahan bisa melahirkan anak-anak yang ajaib, anak-anak yang istimewa yang bisa mengajaibkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah ibunda dari Ustadz Nasrullah ya, yang telah menerima secara simbolis dari kita para penerusnya. Untuk itu kita panggilkan surprise kita yang luar biasa. Kita panggilkan Ustadz Nasrullah. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Oke. Alhamdulillah sudah resmi di launching buku komik Ayo Jadi Ajaib. Ya, mudah-mudahan persembahan buku ini bisa membuat anak-anak kita menjadi jauh lebih mudah menerima ilmu magnet rezeki, dan mereka sudah mengenal ya yang namanya perisai rezeki sejak dari kecil ya. Ini saya mau bacakan dulu beberapa halaman ya. Ini mana nih anak-anaknya? Harusnya ada anak-anak nih saya ceritakan. Woi anak-anak sini ya. Dengarkan Ustadz bercerita. Duduk di sini. Ya. Nah, sini duduk aja di bawah sini, duduk di bawah. Duduk di bawah. Ya. Oh, banyak anak-anaknya. Oh. Ya, duduk ya. Siapa yang mau baca buku komik? Ya, siapa yang mau baca buku komik? Ya, oke. Nih, Ustadz mau bacakan sedikit ya, boleh ya? Di sebuah tempat yang gelap dan sunyi, srek, wis, goa kegelapan. Krik, bunyi apa tuh? Jangkrik, ya. Sementara itu di dalam goa, wahai rakyatku, mari kita satukan misi untuk menyesatkan manusia. Ini siapa yang ngomong nih? Raja setan, wuya, katanya gitu ya. Terus tuh, wuya,
Nama setannya ada Tamani, ada Syadun, ada Tazyin. Saat rakyat setan sedang bersorak, setan waswasah dan setan akdawah malah asyik ngobrol dan tidak fokus mendengarkan saat berbaris bersebelahan. Wih, kacamata kamu ganti nih, keren amat nih. Iya dong, setan juga kan harus tampil kece biar banyak pengikutnya. Emang gitu, masa setan tampilnya kece ya? Lucu banget ya. Kacamataku gimana? Mantul. Mantul itu apa? Mantap betul. Raja setan sangat geram melihat tingkah laku setan waswasah dan setan akdawah yang tidak sopan. Tuh, setannya, wah! Setan waswasah datang. Wah, ini ngomongin setan dari tadi nih. Siapa yang mau jadi setan? Gak ada yang mau. Emang gak boleh ya. Setan tempatnya di neraka, kaget. Tuh. Kamu kok bangga banget sih jadi setan? Setan kan masuknya di neraka ya. Tiba-tiba tubuh raja setan membesar, lehernya pun memanjang. Sweet. Kamu mau waswasa bukan raja setan. Waswasah. Tuh, malah kamu yang diomelin tuh. Waswasah, adawah. Kalau rapat setan tuh harus fokus. Siap, maafkan kami raja. Tuh ya. Selain waswasa dan adawah, silahkan bubar dan sebarkan racun dosa kepada semua manusia. Serem banget ya. Kalian saya hukum, kata raja setan. Setiap hari 24 jam gak ada libur, kalian ganggu semua anak-anak agar senang berbuat dosa. Diganggu ya. Nah, terus kita percepat ya. Akhirnya waswasa dan akdawah menuju pintu rumah. Wus, dia masuk ke dalam atap rumah nih. Teman-teman, halamannya halaman 13. Tuh, dia masuk masuk ke atap rumah tuh teman-teman. Aman nih, nggak ada suara yang baca Quran nih katanya gitu ya. Aman nih, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang suara zikir juga. Yuk masuk, blub. Masuk deh tuh ya. Akhirnya waswasah, kepala mereka muncul dari langit-langit kamar. Kita berhasil masuk. Tapi tiba-tiba pluk, jatuh dari langit-langit ya. Ya, kita juga harus berbuat baik sama setan. Nggak boleh. Masa berbuat baik sama setan ya? Gedebuk tuh katanya. Kamu nggak apa-apa adawah. Coba tuing. Bukan begitu. Tuingnya begini, tuing. Wah ya gitu. Terus tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana tuh adawahnya, was-wasannya? Mereka pun lari terbirit-birit ketika mendengarkan suara azan. Mereka pun lari terkentut. Bunyi kentut mana? Dut, bret. Bret. Ya, kentut ya. Terus sayup-sayup terdengar kumandang suara azan isya dari sebuah masjid. Hayya 'alas shalah. Kira-kira was-wasan mana? Panas. Bukan panas ya. Panas. Nah, jadi kalau kalian
kepanasan dengar suara azan, berarti kita adalah siapa di sini yang senang suara azan? Siapa yang senang suara ngaji? Siapa yang senang suara zikir? Ya, tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semuanya. Nah, sampai sini nggak bisa ditahan ya, tangan nggak bisa, harus beli tuh, nggak bisa, harus beli. Nanti minta beliinnya sama mama ya, daripada beli komik yang nggak jelas, mendingan komik ini ada Ustadz loh di sini. Coba ya, kita lihat di mana Ustadz. Ada dinosaurus juga tuh. Oh, wah. Tuh, dinosaurus yang marah besar mengejar mereka sambil mematahkan batang-batang pohon. Terus Ustadz cari muka Ustadz. Kemarin muka Ustadz gendut, terus Ustadz minta digambar. Halaman berapa? 85. Tuh, ada Ustadz kan ganteng kan? Kayak siapa? Kemarin gendut, cuma minta direvisi. Masa saya segendut itu? Wow, keren, siap-siap jadi anak ajaib nih. Siapa yang mau jadi anak ajaib? Apa itu anak ajaib?